Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran tematik tema 5, menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan dengan muatan bahasa Indonesia. Marilah teman-teman, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kali ini Ustazah akan menjelaskan materi sekaligus dalam satu tema, ya. Adapun materi dalam subtema 1 yaitu tentang menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kemudian materi dari subtema 2 yaitu mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Kemudian materi subtema 3 yaitu menceritakan kembali isi teks. Nah, baiklah. Yang pertama yaitu tentang menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami isi bacaan dengan cara menemukan suatu informasi penting dalam bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Biasanya, jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Selanjutnya, suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut ini. Yang pertama, kata tanya apa? Itu untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, kata tanya siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu. Yang kelima, kata tanya mengapa? Yaitu untuk menanyakan alasan atau sebab. Yang keenam, kata tanya bagaimana? Yaitu untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Nah, teman-teman, selanjutnya mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Teman-teman, sekarang marilah kita baca kisah perjuangan salah seorang pahlawan Indonesia yang bernama Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang ke-16. Nama kecil Sultan Hasanuddin adalah I Malambasi. Ketika sudah mengaji, namanya diganti dengan Muhammad Bakir. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Ayahnya bernama I Manuntungi Daeng Matola atau Sultan Malikus Said. Ibunya bernama I Sabe Tomo Lakuntu.
Pada tahun 1653, ayah Muhammad Baqir wafat. Lalu Muhammad Baqir dinobatkan menjadi raja dan berganti nama Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berusaha dan berjuang menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Makassar. Sultan Hasanuddin juga berusaha memperkuat perdagangan di Makassar dan menguasai pulau-pulau sekitar Makassar, supaya rempah-rempah tidak dikuasai oleh VOC atau Belanda. Karena Belanda ingin menguasai perdagangan di sekitar Makassar, maka terjadilah pertempuran antara kerajaan Goa dan Belanda. Pada tahun 1666, Belanda dipimpin oleh Laksamana Cornelis Spelman datang ke Bantaeng. Bantaeng adalah gudang makanan kerajaan Goa. Lalu Bantaeng jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal 19 Juli 1667, Belanda menyerang Benteng Barombong, lalu jatuh juga ke tangan Belanda. Setelah pertempuran tersebut, Belanda kehabisan tenaga, lalu mengajak berdamai dengan Sultan Hasanuddin. Semula Sultan Hasanuddin menolak, akan tetapi dengan sangat terpaksa akhirnya Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Setelah mengalami kekalahan melawan Belanda pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari pemerintahan dan tahta kerajaan diserahkan kepada putranya Amir Hamzah. Pada tanggal 12 Juni 1670, Sultan Hasanuddin wafat. Karena keberanian dan kegigihannya melawan Belanda, maka Belanda memberikannya julukan ayam jantan dari timur. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan informasi lebih cepat, marilah kita membuat peta pikiran atau peta konsep dari kisah tadi. Nah, tadi namanya siapa? Nama tokohnya Sultan Hasanuddin. Daerah asal tokoh atau daerah asal dari Sultan Hasanuddin adalah dari Makassar. Kemudian kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin adalah kerajaan Goa. Nah, perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, ya, perjuangannya yaitu yang pertama menyatukan kerajaan-kerajaan kecil, ya, yang ada di sekitar Makassar, kemudian memperkuat perdagangan di Makassar. Nah, kemudian Sultan Hasanuddin juga berjuang untuk melawan penjajahan Belanda, ya, supaya daerahnya tidak dikuasai oleh Belanda. Nah, kemudian julukan tokoh adalah ayam jantan dari timur. Perjanjian yang dibuatnya dengan Belanda yaitu perjanjian Bungaya. Baik teman-teman, kita lanjutkan materinya tentang menceritakan kembali isi teks. Ya. Teman-teman, untuk dapat menceritakan kembali isi teks, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Yang kedua, cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menggunakan lafal dan intonasi yang jelas agar dapat dipahami. Baik teman-teman, kiranya itu yang dapat Ustazah jelaskan, ya, muatan bahasa Indonesia dari tema 5. Nah, sekarang tugasnya ada 3 tugas ya teman-teman, tapi nanti dipostingnya berlainan waktunya. Yang pertama, untuk diposting tanggal 10 November 2020,
Dibaca kisah tentang Raja Patni Diah Gayatri yang ada di buku tema 5 halaman 28-29, lalu jawab pertanyaan ayo berlatih halaman 29. Nah, kerjakan langsung di buku paket. Teman-teman, yang kedua, untuk diposting tanggal 17 November. Tanggal 10 itu ya hari ini ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk diposting tanggal 17 November 2020, baca kisah Ki Hajar Dewantara di buku tema 5 halaman 94-96. Lalu kerjakan ayo berlatih menjawab pertanyaan dalam peta pikiran halaman 79. Nah, yang terakhir teman-teman, untuk diposting tanggal 24 November 2020, baca 2 kisah para pahlawan yang ada di buku paket tema 5 ya. Karena baca kisah tentang para pahlawan di tema 5 itu banyak ya teman-teman. Nah, kalian baca 2 kisah, kemudian ceritakan kembali dengan singkat secara lisan, lalu posting dalam bentuk rekaman atau video. Nah, durasi untuk bercerita itu tidak lebih dari 5 menit ya teman-teman. Baik, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustazah akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.